Shalom sahabat-sahabat Gloria, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa PD Gloria pada malam hari ini. Shalom juga Tante Ivon, apa kabar Tante? Lama tidak berjumpa. Ya, sahabat-sahabat Gloria sekalian, mari kita saling membuka videonya supaya kita bisa tahu siapa teman kita kiri kanan, atas bawah. Kita kasih salam sekali lagi, kita lambaikan tangan buat sahabat-sahabat kita semuanya. Marilah pada malam hari ini kita mau nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang terindah. Kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat Gloria. Dan kita juga sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau katakan hari ini hari yang terindah bagi Tuhan dan bagi kita semuanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari katakan sekali lagi, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya.
bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Katakan sekali lagi, di hatiku ada siapa? Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari sekarang kita mau berdoa, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah cinta dan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk bersama mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Dan terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu yang begitu menguatkan hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tetap memuji Engkau, kami tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan apapun yang sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kami bersyukur Engkau akan selalu berada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah sembuhkan kami, dan Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau mengucap terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu, karena hanya pujian dan syukur yang kami panjatkan kepadamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari kita katakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
percaya bahwa Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sekali lagi, kita mau menyembah Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena segala pujian dan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya Allah yang mengasihi aku, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan Engkau-lah satu-satunya yang kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang Tuhan. Terima kasih Tuhan karena cinta-Mu, karena kasih-Mu
yang tidak pernah habis-habisnya selalu melingkupi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi umat yang mau mengucap syukur, silahkan meng-unmute dan kembali mute videonya, audionya. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua, selalu baru dan selalu baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di Zoom ini. Semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk bisa berkumpul di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih dapat mempersiapkan hati kami untuk menjadi palungan bagi kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat perlindungan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, inilah ucapan-ucapan syukur serta terima kasih kami yang kami panjatkan kepadamu. Masih banyak lagi yang belum kami ungkapkan Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu dan selalu mendengarkan segala ucapan syukur, ucapan terima kasih kami. Kami terus mau mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau memuji Tuhan, kami mau katakan sebab Tuhan, Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita mau masuk gerbang Tuhan lebih dalam lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
katakan sekali lagi, mari kita masuk gerbangnya dengan penuh syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan, siapa yang baik? Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap memuji Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkanlah para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya hancurkan oleh darah anak. Katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah
Sekarang mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita percaya bahwa di dalam penyembahan kita itu adalah doa kita kepada Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita mau mengagunkan namanya, kita mau memuji Dia. Apapun yang kita alami, suka dan duka, Tuhan selalu berada di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita tetap mengucapkan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kamu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji
puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan pujilah. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembahlah Dia. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sikiara hinara namanata, kiara sikiara namanata, kiara sikiara hinara namanata, kiara sikiara hinara namanata, sikiara sinara hinara manata, kiara sikiara hinara manata, sikiara hinara namanata, sikiara hinara namanata, kinatara manata, sikiara hinara namanata, sikiara sinara hinara namanata, sikiara sinara namanata, kiara sinara hinara kinatara manata, kiara yara namanata, kiara sikiara hinara namanata, sikiara yara namanata, sikiara namanata, kiara yara namanata, sinara hinara kinatara manata, kiara yara hinara namanata, kiara hinara namanata, kinatara manata, kiara yara namanata, kinatara sikiara namanata, kiara hinara yara namanata, sikiara yara namanata, sikiara hinara tirmanata, kinatara sina, kiara hinara namana syara hinara manata, syanara sinara manata, sikiana tara sikiara, kiara sikiana yara manata, sikiara yara namanata, kiara hinara namanata, sikiara yara sinara namanata, kiara sinara hinara namanata, kiara manata, sikiara namanata, sikiara hinara namanata, sikiara tara manata, kiara yara yara manata, kiara yara manata, sikiana ramanata, sikiana tara hinara manata, kinatara sikiana tara hinara manata, kiara sikiana yara manata, sikiana ramanata, sikiara sikiana tara hinara manata, kinatara sikiana tara hinara manata, kinatara sikiana tara hinara, sikiana tara hinara namanata, sikiana tara manata, kiara sikiana tara sinara manata, kinatara sikiana tara manata, sikiana tara sinara hinara nanana manata, kinatara kinara sikiana tara kinatara sikiana tara manata, sikiara hinara manata, sikiana tara manata, hira manata, sikiana tara hinara manata, kinatara sikiana sikiana tara sikiana tara.
Ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami terus menyembah Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar ya Tuhan, di dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami telah Kau perkenankan untuk terus dan terus memuji Engkau. Karena pujian kami adalah kekuatan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu, kami mengucap syukur karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Tante Yvonne, untuk membawakan firman-Mu. Urapilah Tante Yvonne dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang Tante Yvonne katakan, semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia bersama dengan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Tante Yvonne. Shalom. Boleh kita lambaikan tangan, walaupun nggak jumpa ya, tapi tangan kita bisa kita lihat semuanya sungguh-sungguh bersuka cita dalam Tuhan. Tidak terasa, tinggal 2 minggu lebih lagi berapa hari, kita sudah merayakan Natal, yaitu hari lahirnya Tuhan Yesus. Berapa tahun Yesus sudah lahir dalam hati kita? Ketika kita menyiapkan hati kita menjadi palungan untuk Dia lahir, mungkin ada yang udah 30 tahun lalu, mungkin ada 50 tahun lalu, mungkin baru ada yang 3 tahun lalu, Yesus lahir sungguh-sungguh dalam hatinya, dalam hidupnya. Saya merasakan Yesus itu lahir sebagai bayi, tapi Dia harus bertumbuh di dalam hidup kita, semakin hari menjadi semakin besar, dan kita menjadi semakin kecil. Jadi bukannya kita yang semakin besar, tapi Yesusnya yang ada dalam diri kita semakin hari menjadi semakin besar, dan aku menjadi semakin kecil. Tema kita pada malam hari ini, The Savior's Reign, yaitu bahwa Juru Selamat, Yesus, Dia yang berkuasa, Dia yang memerintah, Dia yang bertahta di atas hidup kita. Seringkali yang bertahta dalam kehidupan kita siapa? Kita sendiri ya. Kita mau jalan ya sendiri semau kita. Tapi kalau kita udah mentok, baru kita tanya Tuhan Yesus. Tapi kita mau belajar. Biarlah Dia selalu bertahta. Dia yang selalu memerintah dalam hidup kita. Nah, caranya, ya ini Minggu Advent itu caranya. Yaitu kita sudah, supaya kita bertobat ya. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah ya, supaya kita semua sungguh-sungguh boleh dibersihkan oleh darah Yesus. Itu caranya. Tetapi kita semua, saya nggak ngomong itu karena saya udah tahu pasti kita semua sudah ke arah situ. Nah sekarang, bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh Allah boleh memerintah. Allah sungguh-sungguh boleh berkuasa atas hidup kita. Bagaimana respon kita juga, supaya kita boleh menanggapi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nomor 1, ketika kita mau sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan Kau yang berkuasa dalam hidupku, Tuhan Kau yang memerintah dalam hidupku. Memang tidak gampang ya, kita semua diproses, kita jatuh bangun, ada badai, ada sukacita, ada duka cita, semua kita lalui bersama dengan Yesus. Tapi kita tahu, kalau Dia
yang bertakhta, pasti dia tidak pernah meninggalkan kita. Pasti kita ada jalan keluar. Nah, sekarang bagaimana supaya kita sungguh-sungguh boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Dia yang berkuasa, supaya Dia yang memerintah. Yang pertama yaitu kita harus hidup berkenan di hadapannya. Ya kan? Berkenan. Berkenan. Kalau berkenan itu ya coba kita sama siapa saja kalau berkenan semua diterima. Sehingga kita juga mau berkenan. Kalau kita sudah berkenan, kita harus juga taat. Taat supaya kita sungguh-sungguh, ya Tuhan, aku mau setia, aku mau taat, aku mau percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Itu poin-poin yang harus kita lalui jika kita mau menyerahkan, ini loh Tuhan hidupku supaya Engkau yang berkuasa. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan Yesus bertakhta, dan Yesus berkuasa, apa yang kita alami? Yang pertama, yaitu kita mengalami sukacita. Joy to the world, ya kan? Tema besar daripada bulan ini kan, joy to the world. Bergembiralah hai dunia. Tapi bukan dunia saja yang bergembira, terutama kita. Kita sebagai anaknya harus bergembira. Bergembira bagaimana? Kita harus bersukacita. Dalam Mazmur 98 dikatakan bahwa karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, makanya kita bersukacita. Adakah Tuhan melakukan perbuatan ajaib dalam hidupmu? Pasti ada. Ya, kalau enggak kita nggak ada di sini. Ya, kita mungkin masih ada di dunia. Tapi karena kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita mengalami mukjizat dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang ajaib sehingga kita ada di tempat ini. Kita mau dekat dengan Dia dan memuliakan Dia. Kemudian apalagi dalam Mazmur dikatakan, keselamatan telah dikerjakannya dengan tangannya. Dia telah melakukan dengan mati di kayu salib. Lahir, kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Terus Tuhan telah menyatakan keadilannya. Ia mengingatkan kasih kesetiaannya kepada kita. Kita seringkali nggak setia ya, tapi Tuhan setia. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan Allah setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Allah setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Dikatakan juga dalam firman, walaupun engkau tidak setia, Dia tetap setia. Ya, Tuhan melakukan berbagai hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 98, sehingga kita bersukacita. Contohnya, kenapa Maria bersukacita? Tadinya Maria bersukacita apa kaget? Apa takut? Ya semua ada. Takut, sedih, bingung ya. Tapi akhirnya Maria bisa memuji Tuhan. Dia bisa bersukacita karena karya Allah melalui dirinya. Dia boleh dipakai untuk menjadi karya keselamatan bagi banyak orang. Apakah kita juga mau dipakai oleh Tuhan Yesus? Para gembala juga dipakai. Ketika di padang, ketika berjumpa dengan Yesus, mereka cepat-cepat mencarinya dan bersukacita. Dan menceritakan apa yang dialami. Kita pun demikian. Seperti para gembala. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita mau menceritakan. Ya, kita tidak mau makan sendiri. Tapi kita mau bagikan apa yang kita alami bersama dengan Yesus. Saya mau bagikan ketika pandemi, semua kita mengalami pandemi, ini hampir 3 tahun ya, kita pandemi, tapi 2 tahun lah ya, 2 tahun full kita pandemi. Nah, ketika pandemi saya percaya banyak hal yang kita alami bersama dengan Yesus. Banyak pengajaran, banyak segala macam dirubah oleh Tuhan.
Ya, hidup kita aja dirubah, pelayanan aja dirubah. Yang biasanya offline sekarang jadi online. Ya, semua pakai media. Itu karena pandemi. Lalu kita nggak boleh keluar, pakai masker. Semua hidup kita dirubah lah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya dan kita mau melakukannya, kita pasti aman. Saya tidak pernah kena COVID. Seluruh keluarga kami, seluruh karyawan kami, seluruh orang kerja di dapur tidak pernah kena COVID. Karena Tuhan berkarya dan menyertai. Nah, saya mau bagikan ketika COVID, kami ini kan kerjanya travel, ziarah ya ke Israel dan ke Lourdes dan lain sebagainya. Itu benar-benar mati tiarap. Mati tiarap yang nggak bisa apa-apa. Jadi begitu tutup langsung pet. Karena tidak ada penerbangan dan semua tutup. Ketika semua tutup, ketika semua tidak bisa berjalan, semua kita kan berpikir ya cuma sementara lah pandemi ini ya. Nggak mungkin sampai bertahun-tahun, nggak pernah terpikir kan. Pasti kita pikir hanya sementara. Tapi ternyata tidak sementara. Sebulan, loh kok belum? Bahkan tambah hebat. 2 bulan, kok belum? Malah tambah hebat. 3 bulan, wah makin lama makin ngeri juga gitu ya. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Tuhan memberikan hikmat, saya baca dari Pengkhotbah 2 ya. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ketika pandemi ada, kepada orang yang dikenannya, Tuhan bilang kan, kita kan semua lagi bekerja nih ya. Saya lagi ngomong tentang pekerjaan. Semua lagi bekerja untuk makan dan minum. Tapi karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, dia memberikan hikmat. Dia memberikan hikmat apa? Ketika sudah berjalan kira-kira 3 bulan, Tuhan berikan hikmat pada anak saya untuk bikin virtual. Dan itu juga membawa banyak berkat bagi orang-orang di Papua, orang-orang di Sumba. Bikin virtual tentang ziarah. Kemudian Bapak Uskup di Agat Asmat, yaitu Uskup Alo, itu berbicara 5 menit di virtual itu. Menghimbau siapa yang mau membantu Agat Asmat. Karena mereka sungguh lagi kekurangan. Dan di sana kan jauh banget ya. Orang hampir nggak bisa sampai lah. Minta pertolongan untuk mencari dana. Anda tahu, 9 hari Bapak Uskup sudah telepon. Saya bingung katanya. Ini dari mana katanya? Banyak sekali uang. Ada 3,8 M. Anda bayangkan 9 hari 3,8 M. Siapa yang kirim? Lagi pandemi. Dia bilang, kalau saya bersyukur sekali, ini membantu sekali untuk rakyat di Agat Asmat. Karena dari pemerintahan ditutup, yang biasanya dikasih 1 M atau berapa itu tutup, tidak diberikan. Jadi kami sungguh-sungguh kekurangan. Nah, selanjutnya udah nggak pernah tanya lagi. Pasti Bapak Uskup dapat lagi. Kemudian ada lagi keuskupan di Sumba yang kena badai Seroja. 11 gereja hancur. Lalu Bapak ditawarkan lagi dari kami untuk buat virtual. Mau nggak Bapak Uskup seperti di Agat Asmat? Bapak Uskup bicara aja sedikit, menghimbau supaya umat bisa membantu. Karena kami sedang tiarap. Kami
tidak punya apa-apa. Kami tidak berdaya, tapi kami mau membantu. Dan akhirnya Anda tahu, 11 gereja, 1 udah diambil oleh yang lain, sehingga tinggal 10 yang dibangun. Itu 10 gereja bisa dibangun sampai selesai dalam waktu 7 bulan. Lagi COVID bagaimana caranya? Apakah Yopi pergi ke Sumba? Enggak, hanya lewat telepon, hanya lewat video. Luar biasa ya. Belum pernah ada kontraktor yang kerja tanpa melihat pekerjaannya. Tapi ini ternyata bisa. 10 gereja selesai. Setelah 10 gereja selesai, lalu tutup dong, udah ya kan, nggak terima lagi. Ada yang telepon, Pak, saya masih mau membantu membangun gereja. Aduh, udah tutup, kata Yopi. Tolong dong Pak, cariin di tempat lain juga boleh. Karena di Sumba kan sudah. Cari di tempat lain juga boleh, saya mau. Akhirnya dicarilah. Di Sulawesi dapat 2, kemudian di Pulau Lembata dapat 2, akhirnya di Pulau Sabu dapat 1. Jadi total semua 15 gereja dibangun pada saat COVID tanpa dilihat. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, tak mungkin gereja itu bisa selesai. Dan juga dengan biaya yang minim sekali. Sampai teman-teman yang kontraktor yang melihat biayanya, nggak mungkin nih Pak Yopi, pasti rugi, ini kan jauh, ini mesti bawa pakai transport apa segala, barang-barangnya, bahan-bahannya. Tapi ternyata bisa. Di dalam Tuhan, karena untuk orang-orang kecil, Tuhan menolong. Semua bisa tanpa melebihi batas daripada budget. Jadi tidak sampai 200 juta satu gereja. Dibuat dari baja, semua dari tembok, tidak ada dari kayu. 15 gereja semua selesai dalam waktu 7 bulan. Luar biasa. Ya, Tuhan berikan hikmat sehingga kami tuh gak nganggur. Nah, Yopi dapat kerjaan bangun gereja. Saya juga gak nganggur. Saya diberikan hikmat juga, Tuhan bikin catering. Buka online makanan. Ya sampai sekarang masih ada online-nya. Jadi Tuhan berikan hikmat. Walaupun itu untuk catering tidak seberapa. Karena kami masih orang-orang kerja kami masih tetap bekerja. Ya walaupun seminggu 3 kali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Nah, ketika badai itu sudah begitu hebatnya menerjang perusahaan kami nggak tahan. Akhirnya kami harus menjual. Pilih, mau jual rumah, mau jual kantor, atau mau jual aset yang lain. Saya berpikir yang pasti harus dijual rumah. Karena kalau kantor, yang untuk kerja kan nantinya. Kalau buka lagi. Nah, kalau nggak ada kantor bagaimana? Jadi saya berpikir, Tuhan pasti rumah nih. Waduh, saya harus pindah lagi. Dulu saya udah merasakan bagaimana harus pindah. Itu luar biasa bingungnya. Tapi ini ya kenyataan. Saya bilang ya Tuhan, saya terserah. Mau rumah, mau kantor, mau apa aja, saya bebas. Saya tidak ada paksaan, tidak ada, pokoknya saya bersyukur dan saya berserah. Tuhan itu luar biasa lagi. Berikan hikmat lagi. Hikmatnya apa? Suami saya telepon temennya yang jauh. Dia bukan lagi di Indonesia, dia lagi ada di luar. Tapi dia memang pernah mau mencari-cari kantor di daerah-daerah sini. Daerah-daerah kami ini di Bintaro. Dia telepon. Dalam waktu 10 menit langsung jadi laku. Anda bayangkan bisa nggak ya? Saya juga selama Yopi kerja jadi properti kontraktor tidak ada tuh yang 10 menit langsung jadi. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak nawar, tidak lihat, langsung bayar. Walaupun bayarnya itu bertahap. Dan memang kami nggak perlu langsung sekian duitnya, tapi kami perlu memang bertahap untuk mengembalikan uang-uang orang yang nggak jadi berangkat gitu kan. Jadi luar biasanya Tuhan. 10 menit ditelepon, langsung iya, tidak tawar, langsung jadi, tidak lihat. Itu yang kami katakan Tuhan, Engkau luar biasa. Ketika Engkau bertakhta, ketika Engkau berkuasa dalam hidup kami, tidak ada yang mustahil. Yang penting hidup kita berkenan. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, ketika kantor dijual, bingung lagi kan, harus mau kemana nih? Tuhan tuh memang ajaib. Yopi tuh udah ngontrak di sebelah persis, kecil. Satu ruangan lah gitu, bisa untuk kantor. Dan dia udah bikin pakai rolling door segala, udah. Jadi pindah sementara ke situ. Sementara kan memang kantor nggak buka. Jadi pindah ke situ. Nah, orang yang beli kantor kami itu kemudian mulai renovasi, mulai apa, dia mau pakai. Setelah selesai renovasi, dia bilang, dipakai aja, mau pakai lantai 1 apa mau pakai lantai 2? Yopi bilang, kami di lantai 1 aja deh. Kemudian karena kami sudah pakai agak lama, kami bilang, kami kontrak aja deh. Oh jangan, nggak terima kontrakan. Pokoknya pakai aja. Dia pakai di lantai 2. Tapi Tuhan itu memang luar biasa ya. Ketika pada suatu hari ada orang kantornya itu mengatakan, nanti ada yang mau lihat kantor. Berarti ini kantor mau dijual ya. Terus Yopi cepet-cepet telepon, kantor mau dijual katanya. Iya, boleh nggak saya beli lagi? Langsung dia bilang boleh. Berapa harganya? Sama seperti waktu saya beli. Loh, kan udah 2 tahun lebih. Nggak apa-apa. Itu bukan untuk jual beli. Kami memang beli dan kami jual ya harganya segitu. Luar biasa lagi kan. Tuhan tuh menyertai luar biasa dalam hidup kami. Dan yang kami juga sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan, kenapa? Kantor ini memang benar-benar berkat dari Tuhan. Ketika kami belum punya kantor, Yopi itu keliling-keliling cari, karena kan kami biasanya ngontrak. Ngontrak itu kan mahal banget di jalan besar itu ya. Kami terakhir ngontrak 185 juta. 1 tahun. Nah ini bingung akhirnya cari-cari. Nah dia pernah lihat ada satu ruko kecil, itu tukang las. Nah dia pernah telepon, tapi harganya nggak cocok. Nah ketika kami lagi jalan-jalan, yuk jalan-jalan kita lihat cari kantor. Biar kecil katanya. Kelihat lagi tukang las ini. Kemudian kami berdoa. Dan Yopi kasih ada syarat. Tuhan, saya mau luasnya 100 meter. Karena mau lebih lebar. Nggak mau ruko yang hanya 4 meter gitu, karena mobilnya hanya 1. Ini yang 6 meter lah, supaya bisa 2 mobil. 1 itu 100 meter. Yang kedua, rukonya itu yang jelek gitu loh. Maksudnya yang butut. Supaya bisa direnovasi sendiri, supaya murah kan. Kalau udah bagus kan mahal. Jadi yang butut. Terus yang ketiga, ada IMB-nya. Yang keempat, 2 lantai. Yang kelima, apalagi deh saya nggak tahu lagi deh. Pokoknya ada 6 syaratnya. Semua itu dia dapat. Dan Tuhan berikan. Tapi kan kenyataannya pada waktu pandemi kan harus dijual. Ya Tuhan, udah dapat semua itu dari Tuhan, kok sekarang mesti dijual. Tapi ya itu kebesaran Tuhan. Setelah dijual, kami bisa beli lagi. Luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Nah ini yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi. Orang yang dikenan, diberikan hikmat. Diberikan hikmat, diberikan apa lagi? Pengetahuan dan kesukaan. Ya, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi biar Allah bertakhta di dalam hidup kita dan hidup kita juga berkenan sehingga kita mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Dan dia juga berikan apa? Berikan hikmat. Sehingga kita sungguh-sungguh Tuhan berikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Sekarang apa yang Ibu Bapak alami? Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan harus apa? Tuhan kami harus bagaimana? Sehingga hidup kita sungguh-sungguh dibaharui oleh Tuhan. Saya waktu mengikuti satu seminar, saya janji sama Tuhan kan, saya mau baca Alkitab itu 4 bab setiap hari. Itu janji saya pada Tuhan. Dan saya ternyata bisa melakukannya sampai yang ke-23 kalinya saya membaca Alkitab. Jadi setiap tahun 1 Alkitab itu selesai. Itu janji saya lakukan sampai 23 tahun, itu saya lakukan. Setelah 23 tahun, Yopi, suami saya mengatakan begini, Ma,
udah begitu banyak baca, nggak usah baca lagi, tapi perdalam aja. Misalnya tentang kasih, tentang pengampunan, tentang apa gitu ya. Nggak usah tiap hari, kan ada baca-bacaan juga dari WA di WhatsApp tuh banyak banget bisa dibaca. Saya ikuti. Selama 3 tahun, saya tidak membaca 4 bab tiap hari. Dan juga nggak rasa apa-apa, nggak merasa berdosa, tidak merasa juga salah, saya jalani saja. Tapi pada suatu hari, saya mengalami sakit batuk. Ini bukan pandemi ya. Kalau dulu lagi pandemi batuk, saya udah dibilangin COVID. Jadi ini bukan waktu pandemi sebelumnya. Jadi ketika itu saya batuk, saya hampir tidak pernah batuk. Kalau pilek iya, tapi sekarang saya sudah sembuh dari pilek, nggak pernah pilek lagi. Batuk yang berkepanjangan, sampai bingung, sampai AC dimatiin mungkin karena dingin, sampai jendela mesti dibuka mungkin karena udaranya kurang baik ya, jadi pakai kawat khas saja gitu, jadi dibuka jendela kamar, enggak juga sembuh. Sampai udah ke 3 internis, 3 kali minum antibiotik, tidak juga sembuh. Sampai bingung lah istilahnya, apa yang harus dilakukan lagi. Ketika saya pada suatu hari sedang puji-pujian, sedang berdoa, sedang berbicara dengan Tuhan, tiba-tiba tanpa disadari Tuhan ingatkan, baca 4 bab. Ingat aja gitu. Terus saya bilang, oh iya, saya udah 3 tahun nih nggak baca. Pada saat itu saya katakan, Tuhan, saya mau menepati janji saya lagi. Saya mau baca tiap hari lagi 4 bab. Dan mulai hari itu, saat itu juga saya langsung baca 4 bab. Anda tahu, besoknya saya mulai baca lagi kan 4 bab. Setelah itu batuk saya langsung sembuh. Dan sampai hari ini saya teruskan lagi baca, sehingga saya sekarang sudah baca yang ke-28 kali. Saya bukan mengatakan bahwa saya mau sombong gitu ya, tidak. Tapi saya mau sungguh-sungguh mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau loh dekat dengan Engkau. Tuhan, saya mau menyiapkan hati saya, pikiran saya, untuk Engkau berbicara kepadaku setiap hari. Apa yang harus aku lakukan, supaya aku boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menyertai. Saya bukan mengatakan kami ini diberkati terus, tidak. Saya tuh berapa kali dalam hidup saya mengalami kekurangan. Saya tidak punya uang. Tapi saya tidak pernah cerita pada siapapun. Apalagi pada orang luar. Pada Yopi saja saya juga hampir-hampir juga saya nggak cerita. Sehingga dia seringkali nggak tahu. Nanti dia taunya bagaimana? Mah, nanti beli bensin ya. Oh iya, belinya segini aja ya. Kenapa? Nggak ada uangnya. Baru dia tahu, oh nggak ada uangnya. Dan saya seringkali juga mengatakan bahwa Tuhan, saya sungguh-sungguh bisa menghargai dulu ya, ketika saya mengalami ini, uang 50, uang koin 50 itu bisa beli tempe 1 juring gitu. Itu saya merasakan bagaimana, waduh, ini berharga banget gitu duit 50. Padahal kalau kita punya duit kayak sekarang kan 2.000, 3.000 berceceran ya kalau kita lagi banyak duit. Tapi pada saat itu saya bisa menghargai Tuhan betapa berharganya uang itu. Dan sampai-sampai juga saya di rumah kan dulu sering pertemuan kadang-kadang kasih makan. Saya nggak pernah mengatakan, aduh saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyiapin makanan. Enggak, sebisanya. Sehingga pada suatu hari saya pikir saya punya minyak goreng. Jadi saya mau goreng waktu itu tempe apa-apa gitu ya, terong. Tapi ternyata nggak ada minyak. Jadi saya harus balik lagi mesti bikin terong yang dimasak pakai yang lain. Jadi terong woku, nggak pakai minyak karena nggak ada minyak. Tuhan selalu menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikenannya. Nah, saya sungguh-sungguh berharap pada Tuhan bahwa Engkau yang ada dalam diriku semakin hari semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Nah, kalau dia sudah bertata di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita bukan hanya bersuka cita, tapi kita punya pengharapan. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup kita. Jadi kita sungguh-sungguh
punya pengharapan. Apapun yang terjadi, Anda jangan takut. Badai apapun yang menerpa kehidupanmu, jangan takut. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Sampai yang hal sekecil-kecilnya, dia selalu menyertai. Saya selalu mengatakan pada saat pandemi, itu keuangan kami kan cash flow-nya sungguh-sungguh waduh mati deh ya, nggak bisa jalan. Tetapi saya selalu bilang begini, Tuhan tolong kalau mau gajian supaya duitnya itu tetap ada. Seperti wanita yang dibuli-bulinya itu nggak habis-habis gitu ya, tepungnya. Saya bilang Tuhan tolong supaya uang yang di bank ini nggak habis-habis gitu, walaupun pemasukannya sedikit banget. Tetapi benar, sampai akhirnya travel bisa jalan lagi, tetap kalau kami mau membayar, kami bisa membayar. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya kadang-kadang kaget, loh, soal kalau dihitung-hitung ya, pakai logika, itu nggak mungkin. Karena matematikanya Tuhan itu 5 plus 2 sama dengan 12. Kan nggak masuk di akal kan, 5 plus 2 sama dengan 12. 5 plus 2 ya 7. Tapi 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Itulah matematikanya Tuhan. Sehingga saya percaya Tuhan, apapun ketika kita bersyukur, ketika kita sungguh percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan selalu menyertai. Saya bukan hanya cerita tentang diberkati, saya juga mengalami banyak masalah. Saya sakit, rumah udah dikasih orang, kemudian diambil kembali. Itu pergumulan yang luar biasa. Tapi itulah kita belajar. Kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita sungguh-sungguh boleh berjalan di rel kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak dekat dengan Dia. Karena kita pasti dalam hidup ini mengalami kesedihan, kekecewaan, stres, ada badai dalam hidup kita. Tapi karena Yesus berkuasa dan kita memiliki Dia dalam hidup kita, ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan Dia, Allah yang setia, akan memberikan jalan keluar. Jadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Dia selalu bertakhta di mana? Dia bertakhta di atas puji-pujian kita. Makanya pujian dan penyembahan itu sangat berkuasa. Ya, sangat berkuasa. Ketika kita memuji Dia, kita menyembah Dia, Dia bertakhta. Nah, kalau Dia sudah bertakhta, kita tinggal ngobrol lah sama Dia. Kalau kita ngobrol sama Dia, Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saya waktu kecil-kecil seringkali suka dipanggil sama papi saya. Fon sini, apa? Tolong dong pijitin kaki paha papi. Jadi betisnya papi saya ini saya pijit-pijit gitu ya. Padahal kan anak kecil. Saya tahu papi saya, setelah saya besar, saya tahu papi saya itu bukan mau mijitnya tangan saya, tangan kecil apa sih rasanya. Dia mau ada relasi, ada komunikasi, ada ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi sambil mijit, ngobrol-ngobrol. Nah, saya juga pinter. Kalau udah mijit-mijit gitu kan, papi saya udah baik gitu kan ya. Saya nanti minta, beliin ini dong, beliin sepatu dong, atau beliin apa. Pasti dikasih nggak? Dikasih lah. Karena kita udah baik kan, udah mijitin, udah ngobrol, udah happy, pasti dikasih. Nah, itu selalu saya pergunakan waktu dengan papi saya. Dan saya tahu dengan Tuhan kita juga. Ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Dia, ketika seluruh hidup kita serahkan pada Dia, ketika kita sungguh-sungguh boleh berjalan dalam jalan kebenaran, dan kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, Dia pasti tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya melihat perbuatan Tuhan memang ajaib. Dari Mazmur 98 itu memang perbuatannya itu ajaib. Anda mungkin udah pernah dengar cerita saya. Saya nggak akan cerita yang sakit jantung saya, enggak. Tapi saya mau ceritakan bagaimana Yopi itu kan dulu kerja properti.
ada dua tanah ya yang tersisa, yang udah belasan tahun apa puluhan tahun lah nggak laku-laku. Nah kadang-kadang kan kalau lagi kita perlu, aduh Tuhan tolong dong tanah ini supaya laku, supaya beres gitu ya. Tapi nggak laku, Tuhan nggak jawab. Tuhan tidak berikan itu. Padahal kita maunya tanah itu laku, persoalannya selesai. Enggak, Tuhan nggak lakuin tanah itu. Tuhan lakuinnya tanahnya, dan Tuhan tahu waktunya. Tuhan lakuin tanah itu ketika apa? Ketika saya mau operasi jantung. Ketika memang saya tidak punya biaya. Dan biayanya itu pun ketika itu, memang kami sebenarnya belum waktunya untuk mau operasi karena kami masih mengumpulkan biaya. Tapi Tuhan pakai orang yang bukan teman dekat, bukan saudara, yang memberikan uang masuk di rekening kami, pakai. Ivon harus diambil tindakan. Sekarang katanya gitu. Jangan tunggu-tunggu. Akhirnya diambil tindakan. Ya, sebelum ambil tindakan, tanah ini Tuhan izinkan terjual. Begitu saya harus dioperasi, tukang jaga langsung pagi-pagi telepon, Pak, tanahnya masih mau dijual nggak katanya? Oh iya, langsung Yopi bilang 7:30 suruh orangnya datang supaya pagi-pagi ya kan, supaya jangan berubah pikiran gitu maksudnya Yopi, supaya cepat laku karena ini perlu duit. Waduh, udah duit temen lagi nih, bagaimana balikinnya gitu kan. Singkat cerita, orang datang langsung jadi harganya, tapi ketika ditanya-tanya lagi, ternyata dia bukan pembeli. Dia hanya perantara. Iblis mulai mengganggu. Loh, itu kan baru perantara. Bisa nggak jadi. Waduh, benar juga ya bisa nggak jadi. Tapi ya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya, kami tanya pada notaris. Siapa sih yang beli? Yang beli itu seorang narapidana. Anda tahu narapidana tinggal di mana? Di penjara kan? Lalu saya bingung. Loh, orang kok dalam penjara beli tanah? Saya tanya, emangnya orangnya lihat? Enggak. Loh, kenapa beli? Bingung kan? Orang yang udah lihat tanah kami itu aja nggak beli. Nah ini nggak lihat tanah kok beli? Dia beli karena dia mau sumbangkan untuk dibangun gereja. Karena memang tanahnya besar, 5.500. Jadi dia katakan, saya beli, kemudian saya sumbangkan untuk dibangun gereja. Luar biasa nggak Tuhan kita? Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Orang yang lihat tanah tidak beli, orang yang tidak lihat tanah yang ada di penjara, dia suruh beli. Tidak masuk pikiran, tidak masuk dalam otak kami kadang-kadang. Kok bisa ya Tuhan? Sehingga sebelum saya berangkat untuk dioperasi, saya sudah bisa kembalikan uang teman saya itu. Dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau pertolonganmu tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang setia. Engkau selalu memberikan jalan keluar. Saya juga tidak malu kalau saya harus masak. Seumur hidup saya nggak pernah jualan. Anak saya punya kafe, tapi saya cuma bantu-bantuin. Tapi saya nggak pernah saya sendiri itulah yang masak. Nah kalau waktu pandemi itu kan saya harus masak sendiri. Walaupun saya punya karyawan beberapa yang bantuin saya. Tapi kan saya turun tangan sendiri. Saya tidak pernah, kok Tuhan kasih saya kerjaan yang kayak gini sih? Kerjaan yang maksudnya rendah gitu ya. Maksudnya ya masa sih biasa kerja di kantor, sekarang kerja di dapur. Saya nggak pernah berpikir itu. Saya lakukan apa saja yang Tuhan suruh saya lakukan. Saya tidak pernah mengatakan, oh Tuhan kok aku mesti gini, aku mesti di kantor dong, aku mesti gini. Enggak. Saya lakukan terus. Sampai hari ini saya masih mengerjakan. Karena sudah ada langganan-langganan kan, kasihanlah mereka tetap mau beli makanan kami. Nah itulah Tuhan kita. Ketika dia berkuasa, ketika dia memerintah dalam hidup kita, kita tinggal melakukan apa yang kita harus lakukan, yaitu mengandalkan dia, percaya pada dia, hidup berkenan di mata Tuhan. Orang yang dikenan, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan kesukaan, diberikan sukacita. Jadi ketika Yesus bertakhta, memerintah dalam hidup kita, dia akan memberikan sukacita yang besar, joy of the world.
Ya, bukan hanya dunia bergembira, tetapi terutama hati kita, hidup kita, sehingga kita bisa bagikan pada orang lain, supaya kita bisa memperlihatkan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Seperti Maria, ketika dia sudah merasakan, aku dipakai oleh Tuhan, dia Magnificat Maria, ya kan? Hari ini hari Raya Santa Perawan Maria, dikandung tanpa noda, ya. Dia sungguh bangga kalau boleh dipakai menjadi karya keselamatan bagi begitu banyak orang, sehingga dia memuji-muji Tuhan. Para gembala memuji-muji Tuhan. Kita persiapkan hati kita sebaik-baiknya. 17 hari lagi dia hadir. Walaupun dia sudah hadir dalam hidup kita, biarlah dia semakin besar, kita menjadi semakin kecil. Supaya kita sungguh-sungguh hidup di dunia ini dengan penuh rahmat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Begitu banyak orang stres, begitu banyak orang walaupun kaya, walaupun terkenal, masih bisa juga stres. Kalau kita lihat Marilyn Monroe, apa kurangnya? Michael Jackson, apa kurangnya? Elvis Presley, apa kurang tenarnya? Kurang kayanya? Tapi mengapa mereka itu menghabisi hidupnya? Ya, karena tidak mengenal Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, sehingga bingung. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kalau kita dekat dengan Tuhan, damai sukacita tetap ada dalam hati kita. Tidak menjadi jaminan. Harta, jabatan, keuangan, semua tidak jadi jaminan. Tapi yang jadi jaminan sukacita dan damai sejahtera ketika Allah bertakhta dalam hati kita, memerintah dalam hidup kita. Hidup kita diperintah, dikuasai oleh Tuhan. Kita hanya ngikutin apa ya Tuhan kami harus lakukan. Karena kami juga di perusahaan, kami selalu katakan, Tuhan kau jadi bos. Kami hanya pelayan. Kami hanya pekerja. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau ada apa-apa, kami langsung, bos, ini harus diapain? Mengalami begini, harus diapakan Tuhan Yesus? Tolong tunjukkan jalan. Tolong berikan hikmat. Apa yang harus dilakukan? Tuhan selalu menyertai. Dengan rohnya yang kudus, yang memimpin dan membimbing seluruh hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh boleh merasakan sukacita, damai, dan pengharapan di dalam Dia yang selalu tidak pernah mengecewakan. Dan kasih-Nya yang luar biasa menyertai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan kepada kami Yesus, Putra-Mu, untuk hidup dalam hidup kami. Semakin hari semakin besar, dan kami menjadi semakin kecil. Tuhan tolong, Engkau tahu apa yang kami alami masing-masing dalam hidup kami. Karena kami tahu, lewat apa yang kami alami, Engkau sedang memproses kami. Engkau sedang membentuk kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, Kau pegang tangan kami. Tanpa Engkau kami tidak kuat, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Engkau, kami dapat meraih kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah lewat kehidupan kami, lewat apa yang sudah Engkau bentuk, dan kami boleh keluar menjadi saksi-Mu, kami boleh menyebarkan perbuatan-Mu yang ajaib kepada banyak orang. Tolong Tuhan, kami serahkan hidup kami ini, yang kami tidak tahu berapa lama kami ada di dunia ini, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan, apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Baik itu suka maupun duka, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sungguh percaya, dan kami sungguh mengandalkan Engkau, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami untuk kesetiaan, kepatuhan, untuk kami selalu mau bersandar dan berharap hanya kepada-Mu saja. Sehingga jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, Engkau berikan pada kami. Kelegaan, kedamaian, Engkau turunkan
dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Juru Selamat dan Penebus kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau pakai bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tante Ivon buat firman-Nya yang begitu indah, yang sudah menguatkan kita semuanya. Sekarang marilah kita tetap mau hening, kita mau berdoa syafaat. Silakan. Bapa di surga, saat ini kami hadir di hadapan-Mu, membawa wujud-wujud doa kami untuk keponakan Daniel Hartanto agar mendapat pekerjaan untuk intensifnya. Juga berdoa bagi kesembuhan Ibu Nini Widuri yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Permohonan doa dari Ibu Lika, dari Bapak Paulus Harjono, mohon doa untuk kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, Michael James, dan Idris. Kiranya Bapak berkenan untuk hari di tengah-tengah keluarga ini untuk membantu proses kesembuhan, pemulihan dari keluarga ini. Kami juga hadir Tuhan untuk permohonan doa buat Bapak Paulus Harjono sendiri untuk kesehatan dan rezeki yang terbaik setelah pensiun dari perusahaan supaya dapat merawat serta melakukan pengobatan untuk keluarga yang sedang sakit. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Permohonan juga doa dari Francisca Namul, mohon untuk kesembuhan dari Mama atas nama Christina Anal. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk proses kesembuhan dari Ibu Christina Anal. Yang terbaik Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang berasal daripada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan untuk keluarga, agar menjadi keluarga Katolik yang baik, seperti keluarga Kudus Nazaret. Mohon juga pemulihan hubungan suami istri, sehingga bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Dari Ibu Eli Wong, berdoa untuk arwah Sadeli, Benediktus Bangun Bawoko, Oma Angela Leonila. Mohon doa untuk kelancaran perjalanan tugas ke Las Vegas untuk keluarga Fransiskus agar sehat dan selamat sampai ke tempat tujuan. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Juga berdoa untuk persiapan Saudara Ferry yang akan melakukan ring jantung. Kiranya Tuhan persiapkan diri secara baik. Tuhan memberkati para dokter, perawat, ruang operasi dan obat-obatan, sehingga proses pemulihan boleh terjadi secara baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan-permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengar segala permohonan kami dan Engkau mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan demi untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silakan untuk mau transfer, nomor rekening ada di atas saya, atau di atas lagu ini. Marilah kita mau iringi persembahan dengan satu lagu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekarang kita mendengarkan pengumuman. Silahkan. Halo, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mohon sedikit kesabarannya untuk sedikit pengumuman dari kami. Pertama-tama kami mengucapkan baik terima kasih ke Ibu Yvonne Tarore yang jadi pewarta hari ini. Sungguh berkati kita semua. Sehat selalu Ibu dan diberkati selalu. Untuk sahabat-sahabat Gloria yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, Cilike dan Bro Andai sebagai tim pujian, tim host dan co-host, dan juga tim doa. Terima kasih banyak untuk PD hari ini. Bulan ini adalah kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita bulan Desember dengan tema Joy to the World. Ya, di mana kita hanya 3 kali PD di bulan ini, di tanggal 1, 8, dan 15. Dan ini adalah PD kedua, berarti minggu depan adalah PD terakhir kita di tahun 2022. Dan PD terakhir kita di tahun 2022, kita mengambil tema Heaven and Nature Sing, di mana kita bersama-sama praise and worship, full praise and worship pada PD minggu depan. Di hari yang sama, di jam yang sama, kita akan mengadakan PD secara offline di Sekinah. Jadi bisa didaftar melalui Cilike karena tempat terbatas. Tetapi jika ada yang berhalangan, ada umat yang dari luar kota ingin mengikuti PD secara online melalui Zoom, ID dan password tetap sama yang seperti biasa, open room 18.30 WIB. Namun kita mengundang Bapak Ibu boleh hadir, usahakan hadir, kita bersekutu bersama offline, kita bertemu, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama di Shekinah. Kita tunggu kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Juga PDPK Gloria juga mempunyai intensi doa dan pelayanan doa pribadi. Jadi, jika ada yang memiliki intensi doa khusus yang akan didoakan saat PD seperti tadi, dapat WA ke Cilike maksimal hari Kamis jam 18.00. Setelah jam tersebut, intensinya akan didoakan PD berikutnya. Dan juga sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan secara pribadi, mohon setelah PD, stay aja di Zoom. Nanti tim akan memasukkan ke dalam breakout room tersendiri untuk didoakan. Dan terakhir, PDPK Gloria juga punya sosial media. Nah, di zaman modern, kita mempunyai Instagram dan YouTube channel. Jadi bisa di-follow Instagram Gloria, @PDPKK Gloria. Nanti akan di-follow back oleh Glomin. Juga akun YouTube di mana ada video-video terbaru seputar kegiatan kita, seputar PD kita akan dipublish di YouTube channel. Jadi mohon
di like video-videonya, di share, di komen, juga di subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk notifikasi update-update video yang terbaru dari kita. Terima kasih semua Bapak Ibu, saudara-saudara kita dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi minggu depan di offline di Gedung Shekinah Duta Merlin lantai 4. Kita berjumpa, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Michael untuk pengumumannya. Marilah kita sekarang mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Terima kasih karena kami telah Kau segarkan melalui firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, kami percaya Engkau selalu beserta kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Yvonne, kiranya Kau berkati Tante Yvonne dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kau berkati pekerjaan Tante Yvonne, Kau berkati seluruh usaha Tante Yvonne, dan terlebih Kau berkati pelayanan Tante Yvonne. Biarlah semakin hari Tante semakin hebat, Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa ini, biarlah kami boleh berpisah, tetapi hati kami tetap bersatu di dalam Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami terus mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Kamis yang akan datang. Baik, sahabat-sahabat Gloria, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali bahwa bagi yang ingin didoakan secara pribadi, mohon raise hand dan tim akan memindahkan Anda ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Kami tunggu kehadiran sahabat-sahabat Gloria kembali minggu depan di PD terakhir di tahun 2022. Dan saat ini mari kita boleh open mic dan untuk kita berfellowship bersama. Tuhan memberkati.